Akhirnya villain Lady Loki terungkap di episode kedua. Keseruan serial ini pun makin bertambah. Gimana episode selanjutnya ya? Pasti makin sengit nih. Nah, bagi kalian yang terlalu asik nonton sampai lupa dengan detail dan easter egg episode 2, nggak perlu khawatir. Jagat Sinema udah merangkum semuanya. Apa aja? Yuk mari kita cari tahu. Halo dan kembali lagi bersama Jagat Sinema. Oh ya, sebelum kita bahas lebih jauh, konten ini mengandung spoiler loh, jadi jangan kaget ya. Episode kedua dibuka dengan festival Renaissance di Oshkosh, Wisconsin pada 1985. Kali pertama melihat, mungkin yang terlintas di pikiran kita para aparat TVA kembali ke abad pertengahan. Namun saat film terus berlanjut, ternyata tak demikian. Hal tersebut mudah diketahui, baik dari bangunan maupun fashion yang digunakan oleh beberapa orang dalam serial ini. Misalnya di menit kedua, detik pertama, perempuan yang memegang kain kuning itu sudah memakai jeans. Atau pria dengan t-shirt putih dan jeans biru yang ada di belakang. Kemudian, kalian sadar nggak sih, pola sinema kembali ke masa depan atau masa lalu ini sangat akrab dengan film Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985. Yang lahir di tahun 2000 mungkin nggak terlalu akrab dengan sinema ini, tapi generasi 90-an sangat mengagumi loh. Sementara lokasi Oshkosh, Wisconsin ini merupakan kota kelahiran Mark Greenwald, salah satu komikus dari Marvel. Mungkin aja jadi pengingat jasa sang komikus, kali aja ya kan? Oke, lanjut ke fragmen video berikutnya. 4 aparat TVA datang lewat pintu kemana saja. Mereka dipimpin oleh Minutemen nomor C20. Kehadiran kelompok penjaga garis waktu suci ini disambut oleh seorang perempuan. Kalau dilihat sekilas sih, mirip sama Agatha Harkness dari serial Marvel WandaVision. Namun sekali lagi itu bukan Agatha ya. Tahu sendiri kan, Marvel paling demen bikin penggemarnya berteori. Biar filmnya makin rame juga. And I killed Sparky too. Setelah mengecek diagram kehadiran varian di alat pendeteksi, grup petugas TVA ini bergegas ke salah satu bilik pertunjukan. Di sini mereka menyadari jika kemunculan mereka sudah diprediksi, dan itu adalah jebakan. Benar saja, di menit ketiga, detik 24, jemari dengan sinar hijau tiba-tiba saja menyentuh kepala komandan TVA bernomor C20. Adegan di menit 3, detik 27 ini mirip dengan skin The Avengers pada tahun 2012, saat Loki dengan tongkatnya memengaruhi Hawkeye atau Clint Barton. Lalu adegan senada bisa kamu jumpai dalam Avengers Age of Ultron pada tahun 2015 lalu, saat Wanda mengontrol pikiran para anggota Avengers. Yap, ketika disentuh lawannya menjadi sosok yang berbeda, kayak kerasukan gitu ya, dan kemudian menyerang teman-temannya. Mungkin nih kalau sudah sadar terus ditanya, kenapa kamu serang temanmu? Dijawab, saya mendapat bisikan setan. Ya kali. Di tengah-tengah pergumulan ini ada lagu yang diputar. Musiknya memang jadul banget. Judulnya Holding Out for a Hero, dibawakan oleh Bonnie Tyler. Pada tahun 80-an lagu ini memang hits banget. Setelah semua tumbang, tinggallah sosok misterius bertudung. Dia mengambil alat pasukan TVA. Bagi yang penasaran dengan detail alat ini, bisa melihatnya di menit 4, detik 28. Di sini semuanya terlihat canggih sih. Ada ragam pilihan aplikasi, mulai dari pintu waktu, setting, miss minute, dan petunjuk. Bersama alat tersebut, sosok ini membawa C20 menuju pintu kemana saja. Adegan berlanjut. Loki kini menjadi salah satu pembantu di TVA, duduk di kursi sambil membaca majalah Jetski. Pada menit 5, detik 9, kalian bisa melihat di pojok kanan atas, terlihat volume 24 nomor 4. Kami menyimpulkan jika ini merujuk kepada komik Thor isu nomor 264 yang terbit pada 1977 silam. Selepas itu, pada adegan di menit 5, detik 41, di sini kamu bisa melihat komputer jadul di meja Loki. Mesin digital ini diproduksi Lear Sigler pada 1976. Sekarang kamu udah nggak bisa melihatnya lagi. Perusahaan ini sepertinya udah bangkrut atau merger dengan perusahaan lain. Setelah menggoda Miss Minute, Loki kemudian disapa oleh Mobius yang membawakannya jaket kerja TVA. Di belakangnya bertuliskan Variant, sebagai pembeda jika tugas Loki hanya sementara saja. Ya kayak karyawan intern gitu. Pada adegan selanjutnya, saat pasukan pemburu Loki briefing, dari pemaparan Mobius pada menit ke-7 detik 1 hingga ke menit 7 detik 17, terungkap juga jika varian Loki ini memang bermacam-macam ya. Yang baru kita kenal varian L1130. Selanjutnya varian Loki L6792 dengan kulit warna biru. Kalau ini sih nggak kaget, soalnya dalam film Thor 2011, saat Loki kali pertama memegang Tesseract, dia berubah menjadi Giant Force. Lalu ada pula Loki L1247 dengan pose memegang piala lomba sepeda. Kemudian Loki
L6792, terlihat seperti Hulk. Lalu ada Loki L8914 dengan tanduk asli, dan terakhir varian L7803 dengan kostum Viking. Masing-masing varian Loki ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Namun yang pasti, semua varian Loki ini pandai merubah bentuk. But you already knew that. Para pasukan ini pun kembali ke TKP, tempat di mana C20 dan anak buahnya dibantai oleh sosok misterius. Loki yang dibawa sebagai ahli mencoba menganalisis. Namun hasilnya nihil, nggak ada apa-apa yang bisa didapatkan. Terkesan Loki mengulur waktu. Mobius dan anggota TV yang lain pun kesal sama Loki. Kembali ke markas, Mobius kemudian bertemu dengan Rovana Lexus Renslayer. Yap, si Hakim yang hendak ngeriset Loki L1130. Selain Hakim, dia juga merupakan pemimpin tertinggi di TVA. Hanya lewat dia, komunikasi dengan 3 entitas suci penjaga garis waktu bisa dilakukan. Menit 13 detik 38 bekas minuman terlihat. Semua itu dilakukan oleh Mobius. Meski demikian, dia menyangkalnya. Those rings are already there. And they're all from you. It's from your other favorite analyst. Oh ya, pengalas gelas berbentuk heksagon ini juga mengingatkan kita kepada Westview dari serial WandaVision. But I can't guarantee the hex won't just mind wipe you as you go in. What's the hex? It's what I'm calling the anomaly because of its hexagonal shape. It's starting to catch on. Setelah bertukar pikiran untuk langkah selanjutnya, tanda tangan diberikan. Pada menit 15, kalian bisa ngelihat pulpen biru dengan tulisan dari Franklin D. Roosevelt High School. Sekolah ini didirikan pada tahun 1963 dan khusus didirikan bagi orang-orang Afrika Amerika yang saat itu masih mengalami penindasan karena ras. Hingga kini, sekolah tersebut masih eksis. Menit ke-17.32 saat adegan menggunakan lift, bangunannya sangat terlihat megah. Namun kalian tahu nggak, pengambilan gambar ini ada di Atlanta Marriott Marquis Hotel. Menit ke-18 detik ke-10, kita bisa melihat angka 372. Kami asumsikan ini sebagai awal pertama kali TVA disebutkan dalam komik Thor isu nomor 372 yang terbit pada tahun 1966. Saat Loki diminta memeriksa berkas oleh Mobius, dia nggak sengaja menemukan laporan soal kehancuran Asgard, kampung halamannya. Kehancuran planet ini tak menyisakan apapun. Sebanyak 9.719 penduduknya tewas. Mata Loki menatap lekat berkas tersebut. Dia larut dalam kesedihan. Tapi di menit-menit ini juga kalian akan menemukan easter egg lainnya, yakni Revengers. Persisnya di menit 20 detik 44. Kode nama dari petaka Asgard ini juga mengingatkan kita akan filmnya, saat Thor membentuk tim melawan Hela dalam Thor Ragnarok pada tahun 2017 lalu. Revenges? Because I'm getting revenge. You're getting revenge. Meski demikian, dari peristiwa ini juga, Loki menyadari jika varian bebas bergerak saat ada terjadi musibah. Gagasan ini coba disampaikan kepada Mobius, yang lagi nyantai sambil makan di kantin TVA. Di meja makan, kita udah diperkenalkan dengan minuman energi merek Josta dari Pepsi di episode 1. Sambil memaparkan teorinya, Loki memberi contoh dengan mencampurkan semua bumbu ke salad Mobius. Dari mukanya, kalian bisa ngelihat analis TVA ini nggak terima, tapi dia masih mau mendengarkan penjelasan Loki. Loki yang ngeselin sih, apalagi saat dia ngambil minuman dari Casey. Nah, minuman jus ini namanya Boku, diproduksi dari tahun 1990 sampai 2003. Kalian bisa melihatnya di menit 23 detik 30. Keduanya pun menguji teori liar tersebut ke kota Pompei. Mungkin sebagian sudah bisa menebak tragedi tersebut. Ya, pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan kota Pompei. Semua penduduknya tewas. Bahkan ada yang jadi batu dan awet hingga sekarang. Seram juga ya. Detik-detik Gunung Vesuvius meletus, Loki langsung teriak dan melepaskan kambing-kambingnya. Dalam monolog ini bisa diperhatikan saat Loki menyebut, "Bebaslah kawan tandukku," pada menit ke-26 detik 9. Hal tersebut tentu merujuk kepada helm bertanduk yang sering dia gunakan. Namun begitu, Mobius pun akhirnya menyadari jika teori Loki benar. Dari layar monitor pendeteksi, nggak ada ditemukan energi varian. Namun mereka masih kekurangan petunjuk melacak keberadaan varian Loki misterius lainnya. Di tengah perbincangan, Mobius akhirnya menyadari ada satu barang bukti yang bisa menolong, yaitu Kablooey. Bisa dilihat di menit 32. Permen karet ini hanya dijual pada tahun 2047 sampai 2051, yang berarti sepanjang 4 tahun penjualan sempat terjadi bencana besar di bumi. Di antara tahun-tahun inilah Loki yang diburu bersembunyi. Saat Loki lagi asik-asiknya mencari data, dia ada nyebutin soal ledakan Gunung Krakatau di Indonesia, meletus pada tahun 2049. Terlihat dalam adegan menit 32 detik 44, tapi semoga aja nggak bener ya. Gunung ini pernah meletus hebat pada tahun 1883, atau sekitar 138 tahun lalu. Krakatoa erupted in 2049 as well, no kablooey. Akhirnya Loki pun mendapatkan peristiwa bencana yang dimaksud, tepatnya di Haven Hills, Alabama, Amerika Serikat pada tahun 2050. Kabar ini langsung disampaikan kepada Ravonna. Awalnya dia menolak, namun setelah diyakinkan oleh Mobius, dia kemudian setuju. Setelah mempersiapkan diri, pasukan TVA bersama Loki menuju ke TKP bencana di Alabama pada tahun 2050. Menit 35 detik 49, mereka disambut dengan supermarket Roxcart. Perusahaan ini masih satu atap dengan Roxxon Corporation, kerap disebut dalam komik Marvel. Nama perusahaan ini muncul pada saat Iron Man adu jotos dengan Ironmonger dalam Iron Man 2008.
Meski demikian, kedatangan mereka sudah dinanti oleh sosok bertudung. Dari layar monitor pengawas, semua bisa terlihat. Adegan merasuki pun dimulai. Salah satu aparat TVA B-15 dipengaruhi. Keduanya berbincang, hingga akhirnya sosok tadi berpindah tubuh ke penjaga supermarket. Di sini kita bisa ngelihat jika sosok misterius ini nggak mau dipanggil Loki. Ada apa ya? What say you, Loki? Don't call me that. Menit 43, detik 49, kita bisa ngelihat product placement yang apik dari HyperX, merek peralatan game. Sosok tadi kemudian berpindah tubuh lagi. Kali ini tubuhnya lebih besar, Loki nggak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya di menit 46, detik 16, sosok bertudung tadi menunjukkan dirinya. Dari penampilannya seperti Lady Loki, namun di jagat maya ramai dibahas jika sosok ini bukan Lady Loki, melainkan Sylvie Louston. Dia memperoleh kekuatannya dari Loki. Gimana menurut kalian? Sebelum mengungkapkan jati dirinya, Lady Loki atau Sylvie ini sudah memasang jebakan riset. Kondisi ini pun memicu kekacauan di garis lini masa. Menit 47 detik 20 sampai detik 23 bisa kita lihat sejumlah kota dengan tahun yang berbeda-beda. Mulai dari Lisbon, Portugal, Vormir, planet di mana Soulstone berada. Kemudian ada juga Asgard dan Sakaar, planet tempat pembuangan sampah. Lokasi Thor dan Hulk adu jotos dalam Thor Ragnarok 2017. Ada juga Hala, Shandar, Titan, dan Ego. Semua planet ini berasal dari jagat Marvel. Kekacauan ini pun ngebuat Ravonna kalang kabut dan mengambil tongkat risetnya. TVA dalam keadaan genting. Di Roxcart, Mobius mencoba menahan Loki di depan pintu kemana saja. Dia gamang. Pilihan pun diambil. Dewa penipu mengikuti sang Lady Loki. Pilihan pun berakhir. Gimana kelanjutannya ya? Teori-teori liar dan menarik udah mulai bermunculan nih. Jika kalian punya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu jitu. Jangan lupa juga di like, share, and subscribe. Biar kami makin semangat berkarya. Terima kasih.